Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 6 Agustus 2025, pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Melangkah Maju dengan Iman. Bacalah Keluaran 14 ayat 13 sampai 31. Terlepas dari kurangnya iman mereka, apakah yang Allah lakukan untuk Israel? Saya baca dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 31. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Karena Musa dengan sepenuh hati mempercayai Allah dan firman-Nya, ia memberi semangat kepada bangsa itu. Ia menyampaikan 4 poin penting tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang sulit. Poin pertama, janganlah takut. Keluaran 14 ayat 13. Imbauan pertama adalah percaya kepada Tuhan, karena hanya dengan cara ini rasa takut dapat diatasi. Yesaya mengingatkan kita akan kebenaran ini dengan menyatakan bahwa
Orang percaya berada di tangan Tuhan, dan Dia akan bertindak bagi mereka ketika mereka menerima Dia sebagai Allah dan Tuhan mereka. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Poin yang kedua, berdirilah tetap. Keluaran 14 ayat 13. Berdiam diri bukan berarti hanya berhenti bersungut-sungut dan mengharapkan hal-hal yang besar, tetapi mempercayai Tuhan dan menanti dengan sabar campur tangannya yang penuh kuasa, karena Dia akan bertindak. Poin yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13. Agar iman kita bertumbuh, penting mengenali kepemimpinan dan pertolongan Tuhan dan bersyukur atas pertolongan yang dijanjikannya. Untuk melihat berarti membuka mata seseorang, karena ketidakpercayaan itu buta. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan, keamanan, dan keselamatan. Tuhan selalu ada untuk kita, peduli dan menyediakan apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Poin yang keempat, Tuhan akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14. Hal ini menunjukkan apa yang akan Tuhan lakukan. Dia akan berperang secara pribadi bagi umatnya. Kalvari adalah bukti utama dari kenyataan ini, karena di atas kayu salib, Kristus telah mengalahkan iblis untuk memberi kita hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, Ibrani 2 ayat 14, Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Kemudian, bahkan orang Mesir pun mengakui bahwa Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 25. Perintah Allah kepada Musa sangat jelas, majulah. Allah membentangkan rencana aksinya selangkah demi selangkah. Malaikat Tuhan dan tiang awan bergerak dari depan perkemahan Israel dan berdiri di belakang mereka, melindungi mereka dari tentara Mesir. Dengan iman, Musa harus mengulurkan tangannya ke atas laut. Tuhan membelah lautan dan mengeringkannya dengan angin kencang, dan hasilnya adalah bangsa Israel dapat menyeberangi laut dengan aman di atas tanah yang kering menuju ke seberang. Orang Mesir mengejar mereka dengan membabi buta, karena mereka tidak melihat bahwa Allah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi umatnya. Artinya, mereka tidak melihat sampai semuanya sudah terlambat, seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 14 ayat 25. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 6 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.